Kalau misalnya dia bentuknya alkohol, senyawanya adalah alkohol, maka dia harus berakhiran anol. Nah, secara iupak akhiran anol. Kalau dia eter, nah eter itu dia harus ada dua suku kata, yaitu oksiana. Ada oksi dan lanjutannya ana. Kemudian ada aldehid. Nah, aldehid dia harus berakhiran anal. Ya, al. Kemudian kalau keton, keton dia akhirannya harus anon. Oke, ini aturannya. Lanjut kalau asam karboksilat. Asam karboksilat dia depannya harus ada kata asam dan belakangnya berakhiran anoat. Ya, berakhiran anoat. Kemudian kalau ester, ester nih dia akhirannya dia awalnya il dan berakhiran anoat. Terakhir kalau halo alkana dia harus ada o kemudian ana. Nah, itu dia ciri khas dari nama-nama setiap golongan senyawa organik. Beres? Nah, sekarang langsung kita praktekkan. Bawa kasih contoh pertama, ya. 6 contoh pertama dulu. Contoh yang pertama ini dulu, ya. Misalnya, bawa kasih senyawanya gini, CH3, CH2, CH2OH. Ya, CH3, CH2OH. Nah, kira-kira ini termasuk golongan apa? Oke, sekarang kita mulai ya. Misalnya, William, coba William. Halo William. Halo William. Halo Pak. Ya, William. Ini termasuk golongan senyawa apa nih? Halo William. Alkohol, eter, aldehid, keton, asam karboksila, ester atau halo alkana? Alkohol ya Pak. Oke, alkohol. Nah, karena alkohol, ketika kita membuat nama, dia akhirannya harus berakhiran anol, ya, akhiran anol. Nah, depannya apa? Tergantung dengan rantai C-nya. C-nya ada berapa nih, William? Karbonnya? Ada 3 Pak. Nah, 3 itu apa tadi? 3 kalau di modul sebutnya apa? Nah, ini dia. Yang iupak, coba lihat. 3 ini apa? Awalannya. Kelihatan apa? William? Halo William. Halo Pak. Apa? Kalau C-nya 3. Awalannya apa? Prop. Prop. Maka di sini jadinya propanol. Maka ini jadinya propanol. Beres, tinggal sambungkan kalimat katanya saja. Nah, ketika sudah dapat propanol, si William harus lihat posisi OH-nya ada di mana. Apakah ada di ujung kanan, ujung kiri, atau di tengah-tengah? Ada di mana? Ujung kanan Pak. Nah, ujung kanan. Maka ujung kanan ini kita sebut nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3. Dan OH-nya tertempel di nomor 1. Karena tertempel nomor 1, maka bawah bisa tulis 1 propanol. Nah, ini dia nama iupak senyawanya. Bisa dipahami sampai sini, William? Bisa Pak. Oke, itu contoh pertama. Sekarang contoh kedua. Kalau contoh kedua, misalnya bawa kasih gini nih. CH3, CH2, kemudian ini CH2, oh ini CH3. Nah, kira-kira ini tata namanya seperti apa? Pertama-tama kalian tentukan golongannya dulu. Ini termasuk golongan senyawa apa? Alkohol eter, aldehid keton, asam karboksilat ester, atau haloalkana. Kita mulai. Coba sekarang bawa tanya Devriantio. Halo Devriantio. Halo Pak. Ya, Devriantio. Ini termasuk senyawa apa nih, Devriantio? Alkohol, eter, aldehid keton, asam karboksila ester, atau haloalkana?
Masih bingung bedakannya, Devianto? Ether, Pak. Ether. Oke, ether ya, betul ya. Nah, kalau ether dia harus ada namanya oksi, kemudian harus ada ana. Oksi ana. Nah, sekarang kita lihat yang bagian ananya dulu, nama belakangnya dulu. Nama belakangnya itu diambil dari rantai karbon terpanjang. Yang terpanjang ada di sebelah mana, Deviantio? Sebelah O yang kiri atau sebelah O-nya kanan? Kiri, Pak. Kiri. Ada berapa karbon nih? 3. 3. 3 itu awalannya apa, Deviantio? Apa, Pak? 3 itu awalannya apa? Awalan. Kayak yang di atas ya, Pak. Ya, sama. Apa? Eh, Prop. Maka namanya jadi propana. Beres? Nah, Yo. sekarang ada satu karbon ini yang belum masuk. Nah, artinya karbonnya lebih pendek. C-nya berapa nih, Devriantio? 1, Pak. 1. 1 itu awalannya apa? Eh, 1C ini kayak membawa OO ya. Membawa O. Nah, 1 itu apa, Devriantio? Kelas Met, 11. Lupa. Nih, 1 apa? Met. Met. Maka namanya jadi metoksi. Maka namanya depannya jadi metoksi. Beres? Oke, metoksi Yo. propana. Dan kita lihat O ini tertempel di nomor berapa dari C, dari rantai terpanjang. Nah, rantai terpanjangnya kan 3 nih. Nah, kita kasih nomornya 1 dari kanan. Kenapa? Karena paling cepat ketemu dengan O. Maka kita bisa sebut nama senyawanya adalah 1-metoksipropana. Ini jawabannya. Gimana, Devriantio? Bisa diterima sampai sini? Bisa dipahami? Bisa. Bisa, Pak. Bisa, gini ya. Sekarang contoh ketiga. Sebentar. Contoh ketiga ya. Misalnya senyawanya gini. Pelan-pelan ya. Oke, kalau senyawa seperti ini, kira-kira dia termasuk golongan senyawa apa? Sekarang mau minta bantuan dari Ana Maria. Halo Ana Maria. Halo Pak, Ya, Ana Maria. Termasuk golongan senyawa apa nih? aldehid ya Pak? Iya, oke, aldehid. Aldehid, ketika kita bikin nama aldehid, akhirannya harus apa? Ana Maria? Anal. Oke, harus. Oh, sebentar, ganti warna dulu. Harus anal, ya. Nah, setelah dapat anal nih, kalian cari rantai terpanjang. Rantai terpanjangnya ada berapa nih? Ana? Ada 4 Pak. Yakin ada 4? Ada 5, Ana. Oh, C sampai yang C ini ya? terhitung. C ini dihitung juga. Semua karbon ini dihitung. Ada 5. 5 itu awalannya apa? Penta Pak. Penta. Maka namanya jadi pentanal. Oke? Pentanal. Dan coba lihat. Posisi O ini, cari posisi O. Posisi O ini ada di nomor keberapa dari rantai terpanjang? Ada di ujung atau di tengah-tengah? Di tengah-tengah Pak. Yakin? Di Oh, ujung Pak. Di ujung. oksigen. Di ujung karbon kan? Ujung kanan kan? Berarti Iya, Pak. ujung kanan ini kita kasih nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. O-nya ada di nomor 1. Maka kita kasih depannya 1 pentanal. Paham sampai sini, Ana? Sampai sini? Paham Pak. Yakin ya? Sekarang contoh keempat. Contoh keempat, kita lihat ya. Kalau misalnya, sebentar. Mau kasih senyawanya demikian. Coba lihat contoh keempat ya. Oke, kalau contoh keempat ini kira-kira dia termasuk senyawa golongan apa? Silakan. Lupa kok, belum panggil namanya ya. Coba ke sekarang ya.
Helena coba. Halo Helena, Siskopa. Halo Pak, Ya, Helena, ini termasuk golongan senyawa apa nih? Senyawa keempat nih. keton Pak, Keton. Nah, kalau keton berakhiran apa dia? anon. Anon. Berakhiran anon. Nah, setelah kita tahu dia berakhiran anon, cari rantai terpanjang. Yang terpanjang ada berapa nih karbonnya? Yang ngikat O ya Pak? Ya, yang semuanya yang dan ada mengikat O-nya. Apa? Sama Pak panjangnya. Sama. Sebentar. Kan kita ambilnya dari sini ya, Helena, dari ujung tarik terpanjangan sampai Oh iya, kanan. Betul nggak? betul. Ya. Yang penting kan dia lurus, bukan lurus, satu jalur. Yang penting dia satu jalur rantai dan melewati O. Nah, maka kita itu ambil sebagai rantai terpanjang. Ada berapa C-nya? 5, 5. 5 itu awalannya apa, Helena? penta. Nah, maka namanya jadi pentanon ya, pentanon. Dan habis itu kita harus tentukan posisi O-nya ada di mana. Kalau contoh 1, 2, 3 kebetulan O-nya ada di ujung kanan. Karena ujung kanan maka nomornya selalu di nomor 1. Nah, kebetulan soal nomor 4 ini kita lihat. Apakah O-nya ada di ujung, Helena? Tidak Pak, Ada di tengah-tengah. Nah, tengahnya itu dihitungan ke berapa? Kita harus kasih nomor. Nomornya kita bisa kasih dari ujung kiri ke kanan, kanan ke kiri sama saja kan? Betul nggak Helena? Maka Bapak bisa kasih di sini nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. O-nya ada di nomor keberapa, Helena? 3 Pak. Nah, maka nama lengkapnya jadi 3 pentanon. Ini namanya. Sip? Beres? Iya Pak. Nah, sekarang kita lihat contoh kelima. Contoh kelima. Ini harus banyak contoh nih ya. Aturannya itu begitu-begitu saja. Ya, yang penting kenali gugus. Habis itu ikutin aturannya. Kalau akhiran anol ya anol. Berakhiran anon ya berarti ikut anon. Habis itu cari rantai terpanjang. Habis rantai terpanjang masukkan ke penamaan. Habis itu lihat apakah ada cabang atau tidak. Kalau nggak ada cabang tinggal masukin nomor, hitung nomornya. Di mana posisi O ditemukan paling cepat ketemu ya. Kita coba lanjut. Misal sekarang Rirsa. Halo Rirsa. Halo Pak. Oke Rirsa. Coba misalnya Bapak punya senyawa ini nih. CH3, CH, ini CH2, 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 ini CH2, ini CH3. Ya, dan di sini Bapak masukin Br. Nah, kira-kira ini termasuk golongan senyawa apa? Rirsa. Halo alkana ya Pak? Oke, halo alkana betul. Halo alkana dia harus ngikutin aturan O-ana, betul? Iya Pak. Oke, sebentar ya. O-ana. Di sini O-ana. Nah, ananya ini dimasukin dengan apa? Rantai terpanjang. Nah, rantai terpanjangnya dari mana ke mana nih? Rusak. Dari CH3 sampai CH2. CH3 sampai CH2 mana nih? Yang paling kanan ini? Iya. Masih kurang tepat, bisa. Yang terpanjang satu jalur. Bisa belok ke bawah, bisa. Paham nggak? Oh, Ya, paham Pak. tetap satu jalur ya, tidak harus lurus. Bukan lurus yang diambil, tapi yang satu jalur saja. Nah, ada berapa karbonnya nih? Rilsa? 7 ya Pak. Ada 7. 7 itu awalannya apa kalau 7? Berapa? 5 penta, 6 heksa, 7? Masih belum hafal? Hepta ya Pak? Iya, betul. Hepta ini ya, hepta. Maka namanya jadi heptana. Namanya ini jadilah heptana. Beres sampai sini? Risa? Nah, sekarang ada satu gugus nih BR di sini. Nah, BR itu kita sebut sebagai bromo. Tadi ada lihat Risa yang Bapak tuliskan di sini di modul. Kalau ada F fluoro, kalau ada Cl kloro, BR bromo, kalau I iodo. Paham sampai sini Risa? Paham Pak. Oke, sekarang kita kasih nomor. Di manakah posisi BR ini? Ada di nomor keberapa? Ya.
Nah, Rilsa harus cari. Ada di nomor keberapa? Kita kasih nomor dari mana nih? Kasih nomornya dari CH. CH yang mana? Banyak ya CH-nya? Bromo. Oh, maksud Rilsa CH ini. Oke, sekarang perhatikan. Bapak ingatin ya, kasih nomor itu bukan patokannya di gugus fungsi. Oh, ini BR sini nih, nomor 1 C-nya di sana. Bukan. Tapi kita kasih nomor dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri. Ya. Maka Rilsa, nomor 1 tuh harus dari sini nih. Nah, paham nggak Rilsa? Halo Rilsa? Kan Paham, kamu udah Pak. kotakin nih, yang terpanjang nih 7. Nah, jangan tidak dihitung nomornya, tetap dihitung. Nomor 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Nah, Rilsa, BR-nya ada di nomor keberapa, Bromonya? Di nomor 2. Maka nama depannya jadi 2, Bromo heptana. Gimana, Rilsa? Sampai sini bisa dipahami tidak? Bisa, Pak. Bisa? Nah, lagi contoh masih muat kita akan masukkan ya contoh-contohnya. Bentar ya. Kalau misalnya sekarang ya. Oke, kalau begini senyawanya. Sekarang mau minta bantuan dari, coba ya sekarang. Violeta coba. Halo Violeta. Halo Pak. Ya, Violeta. Ini termasuk senyawa golongan apa nih? Bentar ya Pak. Oke, ditunggu. Asam karboksilat ya Pak. Masih kurang tepat. Coba dicek lagi. Asam karboksilat itu bukan begitu strukturnya. Oh, ester Pak. Ester ya, asam karboksilat itu punya H-nya, ada hidrogen ya, di hidrogen bebas. Ingat pembahasan kemarin. Sip sampai sini, Violeta? Iya Pak. Kalau ester, namanya apa? Ester. Ester itu adalah il anoat. Bentar ya. Dia harus il anoat nih. Il, kemudian nama belakangnya anoat. Nah, kita urus yang nama belakang dulu. Nama belakang itu selalu dimasukin dengan C yang panjang, rantai karbon yang panjang. Rantai karbon terpanjang ada berapa nih, Rirsa? Violeta. 4 Pak. Ada 4. Dari C ini tarik ke kiri ke belakangan, betul nggak? Iya Pak. Nah, 4 itu awalannya apa? But Pak. But. Maka di sini dikasihlah nama butanoat. Beres? Sampai sini? Iya Pak. Nah, habis itu ilnya masukin apa, Pak? Nah, ilnya itu cari yang terpendek ini. Nah, yang tepat di samping O. Beres? Ada berapa C-nya? 1 Pak. Nah, 1 awalannya apa nih? Met. Met. Maka nama depannya jadi metil. Beres? Metil butanoat. Siap? Siap Pak. Dan O2 buah O ini tertempel di hitungan nomor 1. Ini 1, 2, ini 3, ini 4. Nah, karena tertempel di nomor 1, maka kita bisa sebut 1 metil, 1 butanoat. Ya, ini kalau mau tulis lengkap nih 1 metil, 1 butanoat. Cuma biasanya angka 1 kan tidak dituliskan. Nah, makanya bisa sebut langsung propanol, langsung bisa sebut metoksipropana pentanal, biasanya gitu. Karena angka 1 biasa jarang dituliskan. Oke, Violeta sampai sini oke nggak? Paham nggak? Oke Pak. Terakhir, 1. Si Yesi Irena. Halo Yesi. Halo, Pak. Oke, coba sekarang lihat nih. Bawa muat-muatkan di bawah ya. Kelihatan ini ya. Kalau misalnya mau kasih satu senyawa ini. Sebentar. Bentar ya.
Oke, Yesi, kelihatan nggak di gambar Bapak nih? Masih bisa lihat lah ya? Bisa, Pak. Oke, ini termasuk golongan apa nih? Asam karboksilat ya? Oke, asam karboksilat. Asam karboksilat, nama depannya harus kata asam, kemudian nama belakangnya harus anoat. Betul? Betul, Pak. Oke, anoat kita masukin dengan apa? Awalannya anoat pasti kita masukin dengan apa, Yesi? Jumlah karbon rantai terpanjang, betul nggak? Betul, Pak. Nah, karbonnya ada berapa nih dari gambar yang Bapak sudah kasih di depan layar kamu? 5 ya, Pak. Ada 5. Ingat, bukan ambil yang lurus saja, tapi ambil yang satu jalur. Ini kan satu jalur nih hitungannya. Oke, ada berapa C-nya? Ada 5. Kalau 5 awalannya apa nih? Yesi. Penta. Maka namanya jadi sebentar. Aduh, hilang. Oke, kita ulangi ya. Nah, namanya adalah penta. Jadilah namanya jadi pentanoat, asam pentanoat. Sip, Rirsa sampai sini. Yesi, paham sampai sini oke nggak? Paham, Pak. Oke, yang lain silakan. Ada mau ditanyakan tentang 6 contoh ini? 7 contoh deh, 7. Gimana? Oke, tidak ada pertanyaan? Coba, sekarang mau tanya ini ya. Firdaus, halo Firdaus. Halo Pak. Ya, bisa kasih satu urutan cara membuat nama Yupak ini gimana? Firdaus. Kamu ikutin kan dari tadi kan? Ikutin Pak. Nah, urutan kerjanya apa Yupak? Semuanya, tidak harus alkohol saja, tidak harus eter. Semuanya aturannya gimana? Yang pertama itu terlebih dahulu kita nentuin golongan senyawanya, Pak. Oke, sip. Ingat, catat. Yang lain catat ya. Tentukan golongan senyawanya dulu. Apakah dia alkohol, eter, aldehid, keton, asam karboksila ester, atau haloalkana? Maksudnya gitu kan, Firdaus? Nah, benar, Pak. Oke, lanjut. Terus yang kedua kita tahu bahwa misalkan di golongan alkohol, tata nama iupaknya harus ditambah anol. Nah, seterusnya begitu. Di golongan Oke, senyawa. aturan kedua. Berarti aturan kedua karena dia alkohol misalnya, berarti tulis belakangnya anol. Kalau dia keton, berarti belakangnya harus berakhiran anon. Begitu ya, Firdaus? Benar, Pak. Oke, habis itu yang ketiga. Terpenting kita cari rantai terpanjang ya dari karbon. Nah, mencari rantai terpanjang. Ingat, rantai terpanjangnya itu harus melewati O ya. Jadi harus melewati oksigen. Nah, jadi rantai terpanjang harus include dengan oksigen. Dan ingat, rantai terpanjang bukan artinya lurus saja. Tapi bisa jadi belok ke bawah, belok ke atas ya. Yang penting satu jalur. Sip, Firdaus? Sip, Pak. Oke, habis itu? Habis itu baru kita kasih penomoran di rantai karbonnya yang terdekat dengan gugus fungsi. Nah, habis itu Firdaus nih. Ini kebetulan bawa kasih contohnya belum ada cabang. Nanti bisa jadi ada cabang. Bisa jadi ada metil, etil, propil gitu ya. Nah, sebentar Bapak, kita bikin kesimpulan yang keempat ini dulu. Nah, setelah misalnya tidak ada cabang, kayak gini kan bentuknya tidak ada cabang-cabang nih. Nah, karena tidak ada cabang, tinggal kita kasih nomor ya. Kasih nomor di mana O atau halogen FClBrI yang ditemukan paling cepat ketemu. Sip ya, Firdaus, maksudnya begitu? Ya, benar, Pak. Oke, itu dia 4 aturannya. Nah, ini kita sudah simpulkan bersama nih. Pertama, tentukan golongan. Yang kedua, masukin akhirannya apa sesuai dengan iupaknya, aturan iupak. Kemudian susun sesuai kalimat, misalnya ada bromo, masukin bromo gitu ya. Nah, habis itu dikasih nomor paling cepat ketemu dari gugus O. Oke, yang lain gimana? Ada yang mau ditanyakan lagi sampai sejauh ini? Halo Pak, Ya, gimana? Ajar. nomor 6 Pak. Nomor 6. Ya, gimana? Nomor 6. Itu hanya bukan 11 ya Pak, kalau dihitung. Oke-nya. Halo alkana nggak Pak? Sebentar, yang 6 kah? 6 atau 5? 6 Pak.
6 C-nya ada 10. Betul, C10. C5 H10O2. Hanya Ini- se- Sebentar. hanya Pak berarti 11 kan Pak? Sebentar. Ajar. Kalau nomor 6 kan senyawa ester loh ya, ester. Nah, ngitung hanya tuh Pak gimana Pak berarti Pak? Kok bisa 10 dia Pak? Dan hanya 3. Di CH3 kan berarti H3. CH2 hanya 2, CH2 lagi berarti sudah 7. Tambah lagi CH3 ujung nih ada 3 lagi, 10 pas. Oh, C-nya yang satu tuh sendiri nggak dihitung berarti ya Pak? Oh iya, hanya ya. Nggak ada ya? Tetap dihitung ya, hanya tetap dihitung, C-nya juga dihitung. Jadi senyawa ini kalau mau kita singkat jadinya C5 hanya 10, Oh, iya. O-nya 2. Nah, Iya. tetap ikut aturan Cn H2NO2 ya. Iya, Pak. Sip. Saya lihat nih C-nya itu ada samaannya Pak. Oh, oke. Sorry Pak. Dipisahin ya. Iya, Oke, Pak. gimana yang lain? Nah, kalau tidak ada masalah, sekarang kita lihat ini. Nah, kalau strukturnya ada cabang. Nah, tadi kan contohnya belum ada cabang nih, ya, yang belum ada cabang. Sekarang kalau ada cabang-cabangnya gimana? Kita random saja ya. Kalau tadi kan masih berurutan, sekarang random. Misalnya, bawa kasih senyawa gini nih. CH3, CH2, C, rangkap O, kemudian ini CH2, CH, ini CH3 di bawah CH3. Nah, ini nggak hanya lurus nih, ada cabangnya lagi. Nah, apa yang harus kita tentukan? Namanya. Nah, cara pembuatan nama gimana? Pertama, kayak tadi yang dikatakan Firdaus nih, tentukan golongannya. Silakan. Ada yang mau coba? Biar cepat bawa panggil saja. Febri, halo Febri. Oh, Pak. Oke, Febri. Nah, ini termasuk golongan senyawa apa, Febri? Ether ya, Pak? Kenapa? Ether. Masih salah. Sabar, Pak. Ya. Keton. Nah, betul, keton. Ingat akhiran keton apa? R. Bukan. Penamaannya berakhiran apa? A. Non ya, Febri? Iya, Pak. Anon, ikutin keton berarti on ya gini ya. Nah, kalau sudah tahu keton dan dia berakhiran anon, kita cari apa? Rantai terpanjang, betul? Betul, Pak. Nah, rantai terpanjang ini kan kelihatan sekali nih, yang lurus ini ya. Kebetulan yang lurus ya, Bapak ingatin tidak selalu harus lurus. Nah, ada berapa C-nya nih, Febri? 5. Yakin? 6, Pak. Ada 6. 6 itu awalnya apa? Heksa. Oke, maka namanya jadi heksanon. Beres? Nah, sekarang lihat ada cabang nih. Di bawah ada cabang. Cabangnya ada berapa buah nih? 1. Satu itu kan met. Dan dikasih akhiran metil. Il ya. Jadi sebutnya jadi metil. Oke, sampai sini? Febri? Sip, Pak. Nah, sekarang kita harus tentukan. Metilnya ada di nomor keberapa. O-nya ada di nomor keberapa. Kita kasih nomor. Nah, kita kasih nomor, lihat aturan pertama yang paling dekat dengan O. Yang paling dekat dengan O dari mana? Kiri atau kanan? Dari kiri, Pak. Ya, betul. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Dan kita tinggal masukin. Metilnya ternyata ada di hitungan kelima, heksanolnya ada di urutan ketiga. Jadi nama lengkapnya adalah 5 metil 3 heksanon. Paham, Febri? Paham, Pak. Oke, itu keton. Kita lagi contoh ya, sampai jam 8.30 pokoknya ya. Kita lihat, misalnya dia CH3, CH2, ini C, ini CH2, CH2, C rangkap O, di sini OH ya. Kemudian di sini ada CH3, di atasnya ada CH3. Nah, kira-kira ini namanya apa? Oke. Sekarang bawa minta bantuan dari sebentar ya. Sebentar. Victor coba. Halo Victor.
Victor? Halo. Pagi. Ya, Victor. Siap, Victor? Iya, Bapak. Oke. Nah, ini termasuk golongan apa nih, Victor? Termasuk senyawa golongan apa? Asam karboksilat ya, Pak? Oke, ya betul. Asam karboksilat. Ingat tadi aturan asam karboksilat penamaannya gimana? Harus kata asam di depan, betul nggak? Dan akhirannya harus anoat, betul? Ya, betul. Nah, anoat. Nah, ini asam anoat. Cari rantai terpanjang. Yang terpanjang dari mana ke mana nih? Victor. Dari kiri ya, Pak? Dari kiri paling ke kanan, betul? Iya. Nah, kalau sudah, sekarang C-nya ada berapa tuh? Ada berapa karbonnya? Ada 1, 3, ada 6, Pak. Ada 6. Nah, 6 itu adalah heksanoat. Paham? Cip? Ya. Oke. Siap, Pak. Nah, sekarang ada cabang nih. Cabangnya ada 2 lagi. Di atasnya CH3, bawahnya CH3. CH3 kita sebut apa, Victor? Metil ya, Pak? Metil. Karena ada 2 buah, kita singkat. Singkatnya jadi dimetil. Oke? Ya, Pak. Nah, tulisnya jadi dimetil. Paham? Nah, ini sebentar. Bapak hapus dulu. Tak muat. Ya. Nah, jadi ada asam dimetil heksanoat. Nah, kita kasih nomor. Nomor harus bermula dari mana? Kita hitung nomor 1 dari mana nih, Victor? Dari yang kanan, Pak, yang dekat O. Kanan, dekat O. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, metilnya ada di nomor berapa saja, Victor? 4 ya, Pak? 4. Karena 2 kali jadilah asam 4,4 dimetil. Nah, heksanolnya harusnya 1 heksanol nih. 1 heksanol. Cuma angka 1 tuh jarang, tadi Bapak udah bilang, jarang dituliskan. Maka kalian bisa sebut namanya asam 4,4 dimetil heksanoat atau asam 4,4 dimetil 1 heksanoat, sama saja. Gimana, Victor? Bisa nggak? Ya, bisa, Pak, aman. Aman, yakin ya? Nah, sekarang lihat contoh lagi. Bentar ya. Oke, sekarang ke ini. Wen Vanessa. Halo, Wen Vanessa. Halo, Pak. Oke, sekarang coba lihat gambar Bapak ya. CH3, CH2, ini CH. Kemudian ini CH2, CH2, CH, ini CH3 kan? Di bawah ini ada C2H5, di sini ada C2H5, di sini ada OH. Nah, kira-kira apa namanya nih? Wen Vanessa. Nah, Wen ini termasuk golongan apa nih? Senyawa golongan apa? Bentar, Pak. Ya, oke. Gimana, Wen Vanessa? Asam karboksilat. Yakin? Ini gugusnya cuma apa, Wen Vanessa? Cuma ini loh, cuma OH loh. Ini sorry, ini hanya kebanyakan nggak boleh. Alkohol, Pak. Gimana? Alkohol. Alkohol ya. Ini adalah alkohol. Nah, kalau alkohol akhirannya apa? Wen Vanessa? Anol. Nah, akhirannya adalah anol. Nah, habis itu kita cari rantai terpanjang. Yang rantai terpanjang dari mana ke mana nih? Dari CH3 sampai CH3. Jadi dia lurus. Yakin, lurus.
Iya. Yakin Vanessa? Salah ya Vanessa, kurang tepat ya. Nah, dia bukan lurus. Kalau lurus C-nya cuma ada 7, 2, 4, 6, 7. Nah, kalau dia ke atas atau ke bawah, dia C-nya ada 8. Ingat, ini CH2, C2H5. C2H5 itu kalau mau dijabarkan rantainya 2 kali C. Paham? Vanessa? Ya paham Pak. Nah, kamu keliru ya. Tadi pilih lurus, salah ya. Nah, kalau 8, nama belakangnya adalah okta. Nama jadi oktanol. Sip? Oktanol. Nah, lihat cabang. Ternyata dia ada cabang nih. CH3 di kanan, kemudian ada C2H5 di kiri. Nah, CH3 itu apa namanya? CH3. CH3 itu metil. Oke, C2H5 apa? C-nya 2. Berarti etil Kak. Ya, etil dengan metil. Nah, terusnya gimana? Tulisnya sesuai urutan abjad. Jadi kita tulis dulu etil, baru kita tulis dulu metil. Ya, baru kita kasih nomor. Nah, nomornya kita hitung dari mana? Dari yang paling cepat ketemu ada dari sisi kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ini 6, 7, dan 8 nanti. Oke. Nah, metilnya ada di nomor ke-6, berarti 6 metil. Etilnya juga ada di nomor 6, 6 etil. Dan OH-nya, oksigennya ada di nomor 3. Maka namanya jadi ini. Nah, nama lengkapnya jadi ini. Ya, kelihatan angka 3-nya ya. 6 etil, 6 metil, 3 oktanon. Itu tata nama IUPAC.